Hai teman-teman, terima kasih karena sudah mau menonton video kami. Saya Angelina Navarno, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan, akan membahas materi tentang pengangguran, cara menghitung tingkat pengangguran dan hubungannya dengan kurva Phillips. Baik, kata pengangguran tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang dihadapi negara maju maupun berkembang. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Pengangguran sebenarnya wajar terjadi karena setiap hari pasti ada tenaga kerja yang kehilangan atau keluar dari pekerjaannya. Namun akan menjadi masalah apabila tingkat pengangguran di suatu negara itu tinggi. Berikut pengertian pengangguran menurut para ahli. Menurut Januar 2009, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Dan yang kedua, menurut Sukirno, pengangguran dapat diartikan sebagai situasi seseorang yang produktif bekerja dan ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Baik, saya akan membahas tentang cara menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja sama dengan AK. Kesempatan kerja sama dengan jumlah punya pekerjaan atau PP. Untuk mencari jumlah pengangguran dapat diketahui dengan rumus jumlah angkatan kerja dikurang jumlah yang mempunyai pekerjaan. Dan untuk mencari tingkat pengangguran dapat diketahui dengan rumus jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali dengan 100%. Halo teman-teman Pak dosen, perkenalkan nama saya Debila Lomirihi. Saya akan membahaskan pengangguran dan kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan ciri hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Apa itu inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi yang berhubungan dengan inflasi adalah pengangguran. Sedangkan Phillips adalah salah satu ekonomi pertama yang menyajikan bukti kuat tentang hubungan terbaik antara pengangguran dan inflasi upah. Phillips mempelajari hubungan antara pengangguran dan tingkat perubahan upah di Inggris selama hampir 1 abad penuh, yaitu dari tahun 1861 hingga 1957. Phillips berhipotesis bahwa ketika permintaan tenaga kerja tinggi dan ada beberapa pekerja pengangguran, pengusaha dapat diharapkan untuk menawarkan upah dengan cukup cepat. Namun, permintaan tenaga kerja rendah dan pengangguran tinggi, pekerja enggan menerima upah terlebih rendah dan tingkat yang berlaku. Implikasi adalah tingkat upah turun sangat lemah. Jika bisnis sedang dalam keadaan baik, pengusaha hal ini menandakan bahwa permintaan akan tenaga kerja meningkat dengan cepat daripada jika permintaan akan tenaga kerja tidak meningkat atau hanya meningkat dengan lambat. Karena upah gaji adalah biaya input utama bagi perusahaan, kenaikan upah harus mengarahkan pada harga yang lebih tinggi untuk produk dan jasa dalam suatu ekonomi.
yang pada akhirnya mendorong tingkat inflasi keseluruhan yang lebih tinggi. Akibatnya Phillips membuat grafik hubungan antara inflasi, harga umum dan pengangguran, bukan inflasi upah. Grafik tersebut dikenal sebagai kurva Phillips. Dari grafik kurva Phillips tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran akan menurunkan, begitupun sebaliknya. Bantahan teori kurva Phillips. Seperti halnya pada teori-teori lain, ada juga yang membantah teori kurva Phillips. Pada akhir tahun 1960-an, sekelompok ekonomi memotret yang berpendapat bahwa kurva Phillips tidak berlaku dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Nah, tingkat alami yang dimaksud adalah tingkat pengangguran jangka panjang yang akan diamati setelah efek dari faktor siklus jangka pendek telah menghilang dalam upah telah disesuaikan ke tingkat di mana pasukan dan permintaan disesuaikan ke tingkat di mana pasukan dan permintaan ke pasar tenaga kerja seimbang. Jika pekerja mengharapkan harga naik, mereka akan menentukan upah yang lebih tinggi sehingga upah real mereka yang diselesaikan dengan inflasi menjadi konstan. Nah, saat kebijakan moneter atau fiskal diperlakukan untuk menurunkan pengangguran di bawah tingkat alami, peningkatan permintaan dihasilkan akan mendorong perusahaan dan produsen untuk menaikkan harga lebih cepat. Ketika inflasi meningkatkan, pekerja dapat memasukkan tenaga kerja dalam jangka pendek karena upah yang lebih tinggi. Hal ini adalah mengarahkan kepada tingkat pengangguran. Nah, namun dalam jangka panjang, ketika pekerja sepenuhnya menyadari hilangnya daya beli mereka dalam keadaan inflasi, kesediaan mereka untuk memasuk tenaga kerja berkurang dalam tingkat pengangguran naik. Ketingkatan alami, namun inflasi upah dan inflasi harga umum terus meningkat. Oleh karena itu, dalam jangka panjang inflasi tidak akan menguntungkan ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih rendah. Seharusnya menimbulkan biaya pada ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Karena inflasi tidak berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka panjang, kurva Phillips jangka panjang berubah menjadi garis vertikal. Pada tingkat pengangguran alami, garis merah pada kurva di samping ini merupakan kurva Phillips jangka panjang. Tingkat inflasi tidak berhubungan dengan tingkat pengangguran. Temuan Friedman dan Phelps memunculkan perbedaan antara kurva Phillips hingga dengan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kurva Phillips jangka pendek termasuk inflasi yang diharapkan sebagai penentu tingkat pendek, termasuk inflasi yang diharapkan tentu penentu tingkat inflasi saat ini. Terlepas dari hubungannya dengan tingkat pengangguran, ternyata inflasi juga memiliki pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Inflasi dinilai dapat menciptakan lebih terhadap lapangan pekerjaan. Inflasi dinilai dapat menciptakan lebih banyak dari lapangan kerja. Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan Irving Fisher, yaitu inflasi cenderung meningkatkan penjualan dan harga jual lebih cepat daripada meningkatkan penjualan dan harga jual. Inflasi cenderung meningkatkan penjualan daripada meningkat biaya. Namun, keadaan di mana inflasi dapat meningkatkan lapangan kerja dapat terjadi di mana hanya saat inflasi tidak terduga.
hal yang menyebabkan kurva Phillips bergeser. Kurva Phillips merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara Phillips dan pengangguran. Nah, dalam jangka pendek, inflasi pengangguran berhubungan negatif. Sebaliknya, dalam jangka panjang, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memiliki hubungan. Pada tahun 1970-an, peristiwa ekonomi menghancurkan asumsi bahwa kurva Phillips dapat diprediksi. Nah, lantas apa peristiwa ekonomi tersebut? Peristiwa ekonomi tersebut adalah stagflasi yang disebabkan oleh guncangan pasukan agregat. Guncangan pasukan agregat seperti kenaikan sumber daya dapat menyebabkan kurva Phillips bergeser. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Fanca Afi. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran dan dampak pengangguran buat suatu negara. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Di sini yang pertama ada pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan ekonomi. Dalam suatu negara bisa mengalami resesi ekonomi dan masa depresi. Contohnya perusahaan mengalami kerugian sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada para pekerja. Akibatnya banyak pengangguran karena perubahan ekonomi ini. Dan yang kedua ada pengangguran struktural. Penyebab terjadinya pengangguran struktural karena perubahan ekonomi dalam waktu yang lama. Contohnya perubahan negara agraris menjadi negara ekonomi. Hal ini mempengaruhi padat tenaga kerja yang berkurang karena perubahan lowongan kerja. Akibatnya muncul pengangguran karena tidak sesuai dengan keterampilan di bidang tertentu. Cara mengatasi pengangguran struktural ini dengan menambah pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan lowongan kerja. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Jenis pengangguran musiman berhubungan dengan ekonomi jangka pendek. Misalnya di sektor pertanian, contohnya petani menganggur karena menunggu musim panen dan musim tanam. Yang keempat ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Penyebabnya karena pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai, atau pemberi kerja melakukan seleksi atau kualitas tingkat tinggi bagi pelamar sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima ada pengangguran terbuka. Jenis pengangguran berdasarkan lama waktu terjadi dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang tidak bekerja atau masih mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran karena lapangan kerja tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. Yang keenam ada setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi di mana tenaga kerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya tenaga kerja lepas, dia tidak memiliki kepastian dan jam kerja yang tetap. Yang ketujuh ada pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini terjadi karena tidak sesuai antara kemampuan dan bakat pekerja sehingga mempengaruhi produktivitas dan penghasilan rendah dari pekerja. Yang penyebab pengangguran terselubung yang lain karena lowongan pekerjaan sesuai bidang sangat minim sehingga seseorang bekerja di luar bidang dan pendidikan. Yang kedelapan adalah pengangguran kasual. Pengangguran ini terjadi ketika pekerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali karena kontrak kerja yang berakhir atau selesai. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Dampak pengangguran pada negara. Dampak pengangguran bagi negara yang pertama adalah daya beli yang menurun. Pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat berkurang. Daya beli menurun
Ini menyebabkan permintaan barang di pasar berkurang, sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Yang kedua adalah mengurangi pendapatan negara. Jumlah pengangguran yang tinggi dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak. Ekonomi akan menurun jika masyarakat tidak memiliki pendapatan dan pembayaran pajak. Oke, yang ketiga adalah menurunnya tingkat kemakmuran suatu negara. Jumlah pengangguran bisa mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan per kapita akan menurun karena jumlah pengangguran banyak. Sedangkan pendapatan per kapita semakin tinggi karena sedikitnya pengangguran dan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan. Dan yang keempat ada biaya sosial. Pengangguran berdampak pada biaya sosial semakin tinggi. Contohnya biaya sosial seperti biaya medis, keamanan, dan proses peradilan dan sebagainya. Tingginya jumlah pengangguran bisa berdampak pada tindak kejahatan. Yang kelima adalah beban psikologi. Seorang yang menganggur terlalu lama dapat tertekan. Hal ini berdampak pada psikologi seseorang yang dapat tertekan karena belum mendapatkan pekerjaan dan tekanan sosial di lingkungan sekitar. Yang keenam adalah dampak pengangguran pada individu. Mengutip dari buku Get Success UN Economy, pengangguran berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial suatu negara. Sehingga selain itu menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Individu juga mendapatkan tekanan dari sosial, dari lingkungan karena belum bekerja. Materi kita berakhir sampai di sini. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih.